Sienta versi sebelum facelift air intake ya, suaranya itu meraung banget sih, lebih sporty gitu sih rasanya, kayak bawa Honda gitu, kayak ngedip gitu suaranya sih. Itu kita lempar di gigi 6 sih buat ngejar efisiensi.
frekuensinya emang. Dia nggak terlalu keras seperti Honda, tapi buat nikung untuk bodi yang segambut ini kok bisa tajam ya. Di luar nalar sih emang. Dia empuk tapi bisa tajam, nggak limbung, canggih. Berfungsi dengan sangat bagus gitu sih, bisa presisi banget gitu. Misalkan nih nyari truk nih ya, bukan 2 ke 3 itu speed. Jus ini Bang Sienta ini, makanya aku juga masih suka ya, meskipun dia punya kelemahan tapi dia juga kayak apa ya, Vantu drive-nya itu masih dapet gitu sih. Jadi cocoknya sebenarnya transmisi seperti ini tuh harusnya di mobil yang Yaris gitu ya, hatchback gitu ya, yang sportiness-nya itu memang diunggulkan gitu. Tapi ini mobil yang family yang harusnya santai gitu, 6 speed gini kayak jadi aneh, harusnya kayak nggak pas gitu sih. Ya dia sebenarnya berfungsi juga sih pas di tanjakan-tanjakan gitu sih, dia kayak nggak pernah salah gigi gitu sih memang. Tapi cuman ya fitur lain ya presisinya ini. Jadi nggak bisa disamain ya 107 PS-nya Toyota sama Honda 120 itu beda ya. Honda memang agak lain sih, dia 120-nya itu kayak nggak 120. Ini 1,3 sekian ton ya, bisa sekencang itu sih. Kalau pakai AC pun sebenarnya juga nggak begitu berat ya. AC-nya ini bagus sih, dia sangat dingin tapi dia nggak membebani mesin, nggak kayak Honda ya. Honda langsung loyo kalau dikasih AC, ini nggak sama sekali sebenarnya, cuman biar nggak rusak aja aku matikan. Ya dia pasti beda rasanya, tapi nggak begitu jauh. Kalau Honda dia loyo banget, apalagi di RPM bawahnya ya. Jadi itu saja ya teman-teman video kali ini tentang seberapa Vantu drive-nya Sienta dan seberapa enak sih larinya. Yang katanya lemot itu teman-teman bisa lihat sendiri kayak tadi ya. Jadi kita harus agak tricky memang
memang tidak setriki bahwa Livina atau Jazz ya, yang kita itu harus concern di gigi 2, 3 gitu ya. Kalau ini kayak rata powernya, power bandnya itu rata, jadi kita bisa main di 3, 4 itu masih ada tenaganya, gigi 3, 4, 5 itu masih ada tenaganya. Bahkan kita itu bisa taruh di gigi 6 mulai dari 40 km per jam. Nah ini gigi 6 itu RPM nya 18 di 60 km per jam. Nah ini ya juga jadi isu dimana kalau kita cruising long trip gitu ya, cenderung lebih boros yang versi manual daripada yang matic, karena 60 saja RPM nya sudah menyentuh hampir 2. Nah itu sudah cukup boros ya di mesin. Jadi untuk mendapatkan 15 km per liter ke atas untuk luar kota malah lebih susah daripada kita pakai harian yang lebih santai. Tapi kalau kita keluar kotanya santai banget ya bisa sih, tapi ya gitu maksimal 60-an. Sedangkan kita keluar kota biasanya 80-an. Untuk suspensi kenapa bisa setajam itu ya? Karena Sienta ini menurut saya salah satu suspensi mobil yang cukup kaku ya, dibanding apa ya? Dibanding Livina misalkan. Ini termasuk cukup kaku. Meskipun di jalan tertentu dia bener-bener anteng banget gitu, tapi dia masih ada kakunya. Cuman memang dibanding Jazz gitu jauh lebih empuk ini ya. Tapi dibanding Livina masih empuk Livina. Tapi Livina itu dia berani empuk karena dia pendek, jadi nggak takut limbung. Kalau suspensi Livina ditaruh di sini, ini mobilnya bakal kebalik sih. Itu karena Livina itu buat gini-gini gitu, mobilnya kayak mau kebalik sih Livina itu. Cuman karena dia menang pendek, jadi dia berani empuk. Kalau ini nggak bisa dibuat empuk kayak Livina, kecuali bodinya dibuat pendek. Sienta ini mobilnya tinggi sih, jadi mustahil untuk empuk dan setajam itu kecuali dia pakai active suspension. Tapi so far ini masih empuk banget sih, masih nyaman. Susah untuk bilang Sienta nggak nyaman, itu susah sih. Untuk road noise sebenarnya karena kiri kanan kedap, jadi road noise-nya itu cenderung dominan. Tapi kalau kita habis naik ini terus naik Jazz RS itu yang terbaru sekalipun, maka akan berisik Jazz-nya. Adik saya kemarin pakai ini 3 hari, habis itu pakai Jazz-nya langsung bingung, kok ada noise di mana-mana katanya. Jadi ini lebih senyap memang daripada Jazz. Tapi karena road noise-nya itu masih masuk, jadi kesannya mobil ini road noise, padahal ya senyap. Ya memang kesannya memang road noise-nya ini masuk. Cuman kelebihan lain dari Sienta ini nggak kayak Honda ya. Kalau Honda itu ada lubang kadang jedak gitu ya. Kalau ini ya blek-blek gitu aja. Entah lubang besar, lubang kecil, dia blek-blek gitu. Kalau Honda semakin besar dia jedarnya itu semakin ngagetin sih, kalau ini enggak. Oke, itu saja ya teman-teman. Terima kasih telah menonton.